Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama Pak Giri. Nah, kali ini kita akan belajar membuat sebuah alat elektroskop. Teman-teman di rumah masih ingat apa itu elektroskop? Nah, teman-teman, elektroskop adalah alat untuk melihat benda bermuatan listrik atau tidak. Jadi, menggunakan elektroskop itu kita bisa melihat benda itu bermuatan listrik atau tidak ya. Nah, kemudian mari kita lihat alat-alat apa yang akan kita pergunakan. Nah, teman-teman, alat-alat yang akan kita pergunakan seperti di sini. Bahan utamanya adalah aluminium foil. Aluminium foil ini saya menggunakan tempat makanan tetapi masih baru ya. Kemudian nanti kita akan potong sedikit. Nah, di sini di pinggir itu. Nah, memotongnya seperti ini teman-teman. Nih, jadi bentuknya akan lancip seperti ini ya. Kemudian setelah lancip seperti ini, seperti segitiga gini, ini sebagai kakinya elektroskop. Nah, ngelubanginya pakai apa? Ini saya punya pelubang kertas, jadi saya jepit langsung dicekrek, nanti akan lubangnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian selain ini sebagai kakinya elektroskop. Sebagai batangnya elektroskop saya menggunakan kawat yang sudah saya bentuk seperti ini. Ini. Kemudian pisau itu gunanya untuk motong buah. Oh ya, bukan motong buah tapi untuk membersihkan ini. Kawat di sini. Nih, karena apa? Karena kalau tidak dibersihkan ketika ini kita taruh di sini, aliran listrik tidak akan bisa ngalir, maka perlu dibersihkan dulu ya. Karena kawat itu ada pelapisnya. Ya, kalau bisa menggunakan kawat biasa langsung kita pakai, belum tentu kita bisa pergunakan ya. Jadi seliwir-seliwir seperti ini. Nah, kemudian gunting. Gunanya untuk apa? Ya, nanti untuk motong ini nih, tepinya ini teman-teman di rumah. Nih. Ini kalau saya potong di sini, jadi menggunakan gunting ya, seperti itu. Jangan menggunakan pisau, hati-hati. Kemudian bola itu nanti akan saya gunakan sebagai kepalanya elektroskop. Nah, tempatnya elektroskop saya menggunakan botol 600 ml ya. Botol ini saya potong di atasnya, kemudian nanti bola akan saya taruh di atas ini. Kemudian saya menggunakan media penggaris sebagai alat yang akan saya lihat di sana bermuatan atau tidak. Kemudian kaos ini bahannya dari nilon atau jersey. Jadi kalau teman-teman punya kaos-kaos jersey bisa kita pergunakan di sini. Jangan khawatir kaosnya tidak akan berlubang ya, karena tidak kita lubangi pakai lubang kertas. Ya, begitu. Mari kita lihat nanti. Nah, teman-teman di rumah, ini bola saya masukkan di aluminium tadi. Ini saya masukkan ke sini ya. Kemudian saya untel-untel, nanti akan berbentuk bola. Nah, baik teman-teman, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ini akan berbentuk bola kembali. Ingat, bolanya jangan dilubangin dulu ya, karena kalau kita lubangin ketika kita tekan-tekan gini pasti akan penyok. Jadi lubangi bolanya nanti. Nah, setelah kalian bentuknya seperti ini, baru ini kita tusuk ya si bola ini. Jangan lupa ini dibersihkan dulu nih teman-teman ya. Kawatnya semua dibersihkan dulu nih pakai pisau seperti ini ya, sampai bersih. Baru kita pergunakan untuk menusuk si bola yang terbuat dari aluminium foil ini. Nah, baik teman-teman, ini sudah saya tusuk nih bola logamnya atau bola aluminium foilnya, seperti ini bentuknya. Nah, kita tinggal masang si kaki elektroskop atau daun elektroskop ya. Nah, daun elektroskop seperti ini. Pasang berdekatan ya, harus berdekatan. Karena kalau nggak berdekatan, dia tidak akan kelihatan nanti ya muatannya. Nah, seperti ini nih teman-teman di rumah. Nih, berdekatan seperti ini. Ya, kalau kalian lihat di rumah berdekatan. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke dalam tempatnya.
Ingat tempatnya harus kering. Ini harus kering ya, seperti ini. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Baru kita akan pergunakan untuk melihat apakah alat ini berfungsi atau tidak. Kemudian untuk mencobanya, setelah alat kita jadi, jauhkan ini ya, alat yang sudah kita pergunakan tadi supaya tidak mengganggu. Kemudian kita gunakan baru alat yang akan kita tes. Gosok dulu, jangan lupa ya, gosok dulu, gosok. Nah, baru ini kita dekatkan di bolanya elektroskop tadi, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kelihatan terbuka tapi sangat kecil ya, terbuka nih. Jadi kalau kita jauhkan gini, kakinya ini akan bergerak melebar sedikit. Mungkin teman-teman di rumah tidak bisa melihat ya kejadian ini, tidak bisa terlihat jelas karena memang perubahannya kecil. Nah, teman-teman di rumah bisa memodifikasi alat ini supaya lebih ringan. Tadi saya menggunakan aluminium yang agak tebal, aluminium foil. Boleh kalian menggunakan aluminium foil yang seperti kertas itu, atau aluminium foil dari bahan pembungkus rokok di dalam itu ya teman-teman, yang warnanya kuning atau keemasan. Bisa menggunakan aluminium yang di sana, itu sangat tipis dan sangat bagus digunakan sebagai daun dari elektroskop. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, kita akan lihat prinsip kerja si elektroskop itu. Prinsip kerja elektroskop seperti ini. Misalnya ini elektroskop. Elektroskop itu muatannya netral nih teman-teman. Jadi netral semua, di sini memiliki positif dan negatif sama banyak. Ini acak banget dan sama banyak ya, positif, negatif dan sebagainya. Di sini juga demikian, positif, negatif, sebagainya. Nah, kalau yang kita dekatkan itu muatan negatif, benda bermuatan negatif, maka kepala elektroskop akan mengalami induksi. Induksi itu peristiwa pemisahan muatan positif dengan negatifnya. Jadi ketika ini negatif didekatkan ke sini, negatif akan bergerak turun. Ini bergerak turun ke sini. Ya, bergerak turun terus sehingga di sini juga akan banyak muatan negatif. Ya, seperti itu. Sehingga kepalanya elektroskop di sini tinggal muatan positif. Ya, banyak muatan positifnya. Dengan demikian, maka kaki dengan kaki sebelahnya ini muatannya akan sama, sehingga akan terjadi tolak menolak, sehingga kakinya akan berbentuk seperti ini teman-teman di rumah. Nah, ini akan bergerak seperti ini. Ingat, muatan negatif dengan muatan negatif itu saling tolak menolak. Maka untuk membuat elektroskop ini berfungsi dengan baik, si daun elektroskop atau kaki elektroskop ini harus dibuat seringan mungkin. Demikian ya. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan muatan positif kalau kita dekatkan? Juga sama. Ketika muatan positif kita dekatkan di sini, maka ini akan bermuatan negatif. Sehingga di kaki-kaki akan bermuatan positif. Positif dengan positif juga akan tolak menolak. Nah, seperti itu. Maka bisa digunakan untuk mendeteksi adanya benda bermuatan listrik atau tidak. Bagaimana teman-teman? Asik ya? Sukses buat kalian semua di rumah.